Pak, Sebelumnya, apakah boleh tahu namanya siapa? oh baik Pak, nama saya Rojak Pak. Saya dari Bogor. Dari Bogor. Saya dari Bogor. Nah kesini saya pertama ingin silaturahmi sama Bapak, gitu, sambil ngobrol-ngobrol dikit lah gitu. Iya. Kebetulan kesini naik kendaraan apa? Saya kesini tadi naik kendaraan umum Pak. Soalnya saya nggak punya kendaraan sendiri, jadi saya harus naik kendaraan umum gitu. Oh, dan naik kendaraan umum ya. Tadi gimana perjalanannya? Dari sana ke sini? Perjalanannya cukup jauh Pak, harus kesini tuh saya pertama harus 2 kali naik bis. Sama ya panas lah, jadi agak keringetan dikit lah di perjalanan. Ya. Langsung saja ya. Untuk sesi kali ini, sesi yang pertama, kurang lebih kita akan melakukan proses konsultasi itu. Kurang lebih dari pukul berarti 15 menitan ke depan. Nah siap Pak. Cukup 15 menit? Cukup Pak kayaknya Pak, cukup. Baik. Nah jadi saya mungkin kesini Pak pasti memiliki masalah gitu Pak ya. Masalah saya itu cukup bisa dikatakan berat bagi saya gitu. Tapi mungkin ada yang anggap sepele gitu, apa? Tapi bagi saya berat sekali Pak gitu, mempengaruhi kehidupan saya gitu. Saya gak bisa menjalani aktivitas kehidupan dengan baik, kuliah saya, bahkan kerja saya, bahkan interaksi saya dengan orang-orang yang di sekitar rumah saya gitu. Jadi gini Pak, saya ketika ada masalah gitu ataupun konflik dengan seorang, saya tidak berani mengungkapkan emosi saya gitu. Emosi saya, bahkan masalah yang saya hadapi dengan seorang, saya pendam saja, tidak saya luapkan gitu. Sehingga itu bisa dikatakan saya tuh memiliki rasa gak enakan gitu ke orang lain itu. Sehingga orang lain tuh bisa dikatakan malah semena-mena kepada saya itu, malah semakin berani ketika saya memiliki rasa gak enakan itu. Dari mulai saya ingin marah, saya tidak bisa, malah menahan terlebih dahulu gitu, bahkan memendam amarah itu, sehingga istilahnya saya itu semakin banyak masalah gitu yang menumpuk gitu. Nah saya datang ke sini mungkin mau minta solusi Bapak nih, bagaimana supaya saya itu memiliki bisa mengungkapkan emosi saya kepada orang lain. Nah, sebelumnya yang saudara Rojak ini rasakan, apakah sudah lama atau baru sekarang ini gitu? Sebetulnya itu bisa dikatakan sudah lama sih Pak, tapi saya belum berani, waktu itu belum berani datang ke konselor untuk konsultasi gitu. Saya juga kenal Bapak dari teman saya gitu. Saya pun disuruh gitu sama teman saya. Awalnya saya tidak berani datang ke sini Pak, karena ini masalah sepele gitu. Tapi ternyata dipikir-pikir ini jadi masalah besar buat saya. Jadi saya terpaksa harus datang ke Bapak buat konsultasi. Jadi intinya yang dirasakan oleh saudara Rojak ini memendam emosi dan sulit untuk mengungkapkan atau meluapkan emosinya dalam hal yang positif gitu. Nah kurang lebih begitulah Pak. Jadi gini ya, gimana Pak? ketika saudara Rojak ini sulit untuk mengungkapkan emosi, yang dirasakan oleh saudara itu seperti apa? Pertama itu bisa dikatakan kebingungan juga Pak gitu, karena
saya harus mengungkapkan apa gitu ketika tidak berani mengungkapkan. Ya mungkin istilahnya saya malah simpel gitu, ketika orang lain punya masalah, ya udahlah, simpan aja, panem aja, ya udahlah, nggak apalah, nanti lagi aja, disimpan gitu. Jadi saya tidak sadar dengan ngomong gitu tuh malah menumpuk masalah saya, Pak. Gitu. Baik, saya paham. Jadi saya harus gimana, Pak, nih? Nah, jadi gini ya, sebenarnya mengungkapkan suatu emosi lewat ekspresi positif itu emang harus dilakukan oleh seseorang gitu. Iya, Pak. Karena mau tidak mau, ketika si emosi itu dipendam, akan berdampak buruk pula ke dirinya sendiri. Jadi ketika suatu emosi sudah menumpuk banyak gitu, nah, berakibat buruk pada seseorang, bahkan kesehatannya pula. Masalah utama dari saudara Rojak ini ketika mengungkapkan emosi itu, apakah memang sulit saja atau ada faktor lain seperti tidak berani mengungkapkan kepada orangnya, atau bagaimana? Ya bisa dikatakan gitu, Pak, tidak berani juga gitu mengungkapkan ke orangnya. Itu sih, Pak. Jadi ya sekarang coba gini aja ya, mulai pembiasaan sedikit demi sedikit, mencoba untuk memberanikan diri mengungkapkan, membicarakan atau mendiskusikan sesuatu yang menimbulkan dari hal yang menimbulkan emosi saudara Rojak ke orangnya gitu. Nah, mulai bisa jadi dengan cara obrolan obrolan yang menjurus ke agak serius gitu, misalkan kalau bisa mah jangan seperti ini gitu. Nah, jadi mulai berani untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Gitu ya, Pak. Iya. Siap. Sedikit demi sedikit gitu. Ya pertama mungkin bakal agak gimana gitu karena belum terbiasa kan. Mulai sedikit demi sedikit dibiasakan, lama-lama juga akan terbiasa untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti itu. Gitu ya, Pak. Iya. Siap, Pak. Ada lagi nggak, Pak? Untuk sesi kali ini coba pembiasaan itu dulu. Nanti bisa dilanjut di sesi kedua dan sesi seterusnya sesuai yang sudah dijadwalkan. Iya, Pak. Baik gitu, Pak. Kalau gitu. Apa sudah dicukupkan? Sepertinya cukup dulu, Pak. Pikiran saya lebih muat soalnya. Jadi dikit-dikit dulu aja lah, biar saya nanti bisa inget gitu apa yang katakan Bapak. Gitu, Pak. Semoga sukses terus. Amin. Bisa mulai kebiasaan positif yang baru, dan kesehatan dirinya terjaga. Siap, Pak. Amin Pak. Mudah-mudahan saya pulang dari sini bisa positif yang dikatakan Bapak. Baik, amin. Ya sudah, mungkin karena saya ada jadwal yang lain, dicukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Ya udah, Pak. Siap. Sampai ketemu nanti ya, Pak. Siap. Yuk, Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.